Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Salam jemaat Gate yang dikasihi Tuhan. Hari ini Tesalonika bersuka karena hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, di rumah, di tempat kita masing-masing. Selaku hamba Tuhan saya katakan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah menikmati hadirat Tuhan. Karena di mana Tuhan hadir, di situ mujizat terjadi. Haleluya. Kita akan mendengar firman Tuhan, dan karena itu mari kita siapkan hati kita dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, firman hidup, kami datang memohon pimpinan-Mu untuk pemberitaan firman Tuhan, urapan Tuhan atas hamba-Mu dan atas semua kami. Haleluya. Amin. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perenungan kita pada pagi hari ini, saya mau memberikan kepada kita motivasi bahwa kita harus terus naik dari level kepada level tertentu. Kita harus terus naik dari jenjang kepada jenjang tertentu. Karena anak Tuhan harus terus naik. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Sebagaimana di dalam kesaksian firman Tuhan, pembacaan kita dalam nats ini, perikop yang diberikan oleh LAI, penjala ikan menjadi penjala manusia. Peningkatan yang sangat drastis yang dialami oleh Petrus. Saudaraku, peninggian itu datang daripada Tuhan. Haleluya. Manusia tidak bisa mengangkat dirinya sendiri, meninggikan dirinya sendiri. Peninggian itu selalu datang daripada Tuhan. Dan karena itu, dari pembacaan ini kita akan melihat kriteria apa yang harus kita penuhi jikalau kita mau mengalami peningkatan itu. Mari kita perhatikan yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar banyak orang dari atas perahu. Haleluya. Ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Lihat di sini bahwa Tuhan Yesus membutuhkan tempat yang strategis untuk memberitakan firman Allah supaya dia bisa duduk dengan nyaman dan dia mengajar orang banyak dengan firman Tuhan. Dan tempat itu adalah di atas perahu dan perahu milik Simon Petrus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara mau naik kepada jenjang yang lebih tinggi, saya mau katakan, sekali lagi peninggian itu datang daripada Tuhan. Karena itu senangkan hati Tuhan dengan memberikan hati, melibatkan diri kita untuk melakukan kehendak Dia. Saudara tahu kehendak Tuhan adalah Dia mau semua orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan beroleh keselamatan. Dan tentunya kita harus
terlibat di dalam upaya pemberitaan firman supaya banyak orang bisa mendengarnya dan menjadi percaya kepadanya. Itulah kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau engkau mau supaya naik ke jenjang yang lebih tinggi, maka selaraskan hatimu, selaraskan kehendakmu dengan kehendaknya Tuhan. Mari masuk ke dalamnya. Saya yakin bahwa saudara mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan karirmu hari-hari ini. Tetapi saya mau katakan, saya mau mengajak kita supaya bukan hanya sibuk dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita secara jasmani melalui pekerjaan dan karir, tetapi juga mau menggunakan semua fasiliti yang ada untuk terlibat di dalam pemberitaan Tuhan, firman Tuhan bagi keselamatan banyak orang. Kalau kita baca di sini, luar biasa, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Mereka bekerja sepanjang malam, seolah-olah tenaganya sudah habis. Waktu yang ada adalah waktu untuk beristirahat. Tetapi Yesus membutuhkan tempat. Dan Petrus pun tidak sungkan-sungkan. Petrus pun melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh kepada dia. Dia lakukan itu dengan suka hati. Dia menyediakan tempat bagi pemberitaan firman Tuhan. Hari-hari ini saya mau katakan, Yesus membutuhkan mulutmu, Yesus membutuhkan suaramu, Yesus membutuhkan tubuhmu, Yesus membutuhkan tempat. Mungkin itu rumahmu, kantormu. Yesus membutuhkan tempat untuk memberitakan firman. Karena itu berikan kesempatan kepada Yesus untuk menggunakan bibir mulut kita memperkatakan firman, untuk menggunakan suara kita membunyikan firman itu memperkatakannya, untuk menggunakan tubuh ini dengan rela berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Saya percaya ketika kita melibatkan diri kita dalam pekerjaan Tuhan, kita peduli dengan pekerjaannya Tuhan, kita peduli dengan maunya Tuhan, maka Tuhan juga akan lebih peduli lagi dengan maunya kita, dengan kehendak yang kita miliki, yang kita naikkan dalam doa kepadanya senantiasa. Itu yang pertama. Kalau mau naik ke jenjang yang lebih tinggi, lakukan dulu apa yang Tuhan punya, dan Tuhan akan lakukan apa yang saudara rindukan. Yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena engkau yang suruh, Guru, Yesus, Tuhan, karena engkau yang suruh, maka aku akan menebarkan jala juga. Haleluya. Saya mau katakan bahwa kalau engkau mau naik kepada jenjang yang lebih tinggi, kalau kita mau menikmati dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, maka dengarkan baik-baik, responi firman Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam kalimat, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan adalah firman. Maka, responi firman itu dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang percaya ketika mendengarkan firman Tuhan dia santai. Ketika mendengarkan firman Tuhan, dia punya pemikiran yang lain. Ketika mendengarkan firman Tuhan, dia penuh dengan kritikan. Ketika mendengarkan firman Tuhan, dia acuh tak acuh. Ketika mendengarkan firman Tuhan, dia tidak memberi respon dengan baik, dengan berkata amin, yes, haleluya. Tidak, dia diam. Saya mau katakan kepada saudara bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu ajaib.
Firman Tuhan itu dahsyat ketika kita meresponinya. Dalam bentuk kita menerimanya, kita meyakininya, dan kita mau melakukannya. Maka firman itu hidup dan berkuasa di dalam kita. Haleluya. Saya mengajak kita membaca dari Mazmur pasal yang ke-33. Mazmur pasal yang ke-33. Ayat yang ke-9 dia berkata bahwa sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Responi firman. Percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Katakan ya kepada firman. Dengar firman dengan antusias, dengan semangat. Katakan amin kepada firman yang diberitakan. Terima dengan sepenuh hati. Maka firman itu akan bergerak, berkarya, dan menuntun kita, membangkitkan iman percaya kita untuk melangkah maju walaupun dalam kesukaran, untuk menikmati yang namanya mengalami peningkatan, yang dari sakit menjadi sembuh, menjadi semakin sehat, dari yang berkekurangan menjadi memiliki dan semakin berkelimpahan, dari yang kurang menjadi bertambah, menjadi lebih lagi dalam banyak hal. Responi firman. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Haleluya. Dalam hal yang ketiga ini, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa kita harus tetap memposisikan diri kita sebagai anak Tuhan yang ada di dalam kerendahan hati. Melihat semua yang terjadi, kegenapan firman Tuhan yang terjadi, apa yang mereka kerjakan berhasil. Oh, mereka datang tersungkur di kaki Tuhan. Di atas perahu itu mereka tersungkur menyembah Tuhan dan malah berkata, seolah-olah membiarkan, menyuruh Tuhan Yesus pergi karena mereka orang berdosa. Saya mau katakan ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Rendah hati di dalam Tuhan. Dan melihat kepada diri siapa kita. Sesungguhnya kita orang berdosa yang dilayakkan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena itu, rendah hati di hadapan Tuhan. Bahkan, saya boleh katakan bahwa mengakui siapa diri kita di hadapan Tuhan yang tidak layak untuk menerimanya, tetapi dilayakkan. Dan kemudian kita berkata, sungguh hanya karena anugerah, sungguh hanya karena kasih karunia, kita bisa ada dan menikmati semuanya ini. Yang berikut, sadarilah bahwa kita orang berdosa yang harus tunduk dan minta ampun kepada Tuhan, supaya dilayakkan lebih lagi menikmati anugerah yang lebih besar. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan tinggi hati dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan. Tuhan berikan kepada kita supaya kita semakin rendah hati, berlutut di kaki Tuhan dan katakan, Tuhan, sungguh hanya oleh kasih karunia-Mu saja, hanya oleh kasih karunia-Mu sajalah semuanya ini bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu yang Tuhan rindukan dari setiap anak Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita.
semakin diberkati, semakin menundukkan kepala di kaki Tuhan, mengakui Dia, dan menyadari siapa kita. Maka ini akan menghindarkan kita dari yang namanya keangkuhan atau kebanggaan yang berlebihan, dan tidak diikat oleh kesombongan karena berkat yang kita terima. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan selanjutnya, kalau saudara mau naik kepada jenjang yang lebih tinggi, lebih besar lagi, maka mari kita baca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetap ikut Yesus. Tetap ikut Yesus. Jangan berubah. Setelah Tuhan mengangkat dari penjala ikan menjadi penjala manusia, tindakan yang dibuat oleh Simon adalah mengikut Yesus. Terkadang harta kekayaan, terkadang jenjang, terkadang jabatan, terkadang apa yang kita doakan dan kita sudah menerima, itu malah mengikat kaki kita untuk tidak bisa melangkah lagi mengikut Yesus. Menutup kuping kita untuk tidak mendengar firman, menutup bibir kita untuk tidak memperkatakan firman. Sudah mengikat kita sehingga kita tidak lagi mengikut Yesus, tapi kita mulai lebih banyak mengikuti berkat yang Dia berikan, mengurus berkat yang Dia berikan. Dan kita berkata, kita terlalu sibuk. Saya mau katakan, dengarkan, ikut Yesus. Jangan mau diikat oleh mamon yang ada di sekitar kita, bahkan yang dikaruniakan untuk kita pegang. Haleluya. Saudara mau naik lebih tinggi, lakukan 4 hal ini, maka saudara akan semakin ditinggikan oleh Tuhan. Kenapa? Dengarkan. 1, melibatkan diri dalam pemberitaan firman Tuhan untuk keselamatan orang lain. 2, responi firman dengan sungguh-sungguh. 3, sadarilah bahwa kita orang berdosa yang harus merendahkan diri di kaki Tuhan dan terus menyembah Dia. Yang 4, ikut Yesus. Ikut Yesus sampai Dia datang kembali. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman hidup. Biarlah kebenaran yang sudah kami dengar menguatkan kami untuk terus maju, menyaksikan kemuliaan Tuhan, dan menikmati berkat-berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dan yang juga kami kasihi. Tuhan memberkati engkau sekarang selamanya. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan